Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakarias, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. Kita akan coba jawab pertanyaan Ibu Sulis dari Jawa Tengah. Pak Andri, ini menanyakan saham BRIS bagaimana prospeknya untuk pekan depan. Tapi tidak disebutkan ini apakah sudah ambil posisi atau belum. BRIS, pekan depan proyeksinya Pak Andri? Ya, BRIS sebenarnya sama polanya dengan ini ya. Distribusinya sama dengan agro, cuman tapi BRIS agak lebih bagus ya, tapi tetap dia juga akan distribusi lagi ya selama masih di bawah di sini 1960. Memang tapi untuk short termnya karena udah oversold juga ya bisa tadi rebound dulu ke short termnya di satu minggunya 1670 sampai dengan di sini ke 1870. Tapi setelah itu akan turun lagi karena ini kan koreksi 3, jadi hati-hati yang makanya turunnya cukup dalam ya sejak koreksi dari awal bulan ini di bulan sejak di 2300. Jadi emang kecenderungan sih kalau untuk kita mau returnnya lebih tinggi, mendingan kita buy di bawah 1465 sampai 1300. Tapi kalau kita mau bargain hunting untuk short term ya bisa buy di atas 1590 menuju ke 1690 sampai dengan 1860. Baik. Selanjutnya kita ke Malang, ada Bapak Victor. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Ini dari konsumer ini Pak, Unilever. Pak Andri, ini sudah ambil posisi di 4090. Prospeknya sampai dengan minggu depan, Pak. Dengan posisi 4090, sudah cuan sebenarnya. 4150 penutupan hari ini, menguat di 1,22%. Masih ada ruang penguatan tidak untuk Unilever untuk seminggu ke depan, Pak? Di hold atau profit taking rekomendasinya? Ya, ini juga sama ya. Jadi polanya juga ini polanya rebound terbatas ya. Jadi emang kalau untuk kita mau lebih panjang 1-2 mingguan ya mungkin lebih panjang mungkin bisa di hold. Tapi kalau untuk 1 mingguan mungkin masih konsolidasi. Jadi karena sektornya juga rotasi sektornya juga sekarang udah masuk ke buy ya, dari non cyclical ini developer ini ya yang juga technical candle-nya bagus ya, targetnya di sini 4.200 sampai dengan di sini 4.280 itu ada intraday gap ya, jadi gap di hourly. Jadi emang kalau lihat memang bisa untuk teknik rebound dulu karena ini kecenderungan sih masih right triangle ya, masih ada di atas double top, di atas 4340, di bawahnya juga di bawahnya juga ada double bottom. Jadi ini pola triangle, atas double top dan bawah double bottom. Jadi emang masih di atas 4050, atasnya 4340. Jadi saya pikir masih range trading. Tapi untuk minggu depan ya saya pikir bisa 42 sampai 4280 ya untuk pendek. Baik, selanjutnya ada Bapak Han dari Yogyakarta ini. Sebenarnya ini sudah kita bahas barusan Pak, sebenarnya ada BRIS. Tapi saya baru melihat pertanyaan baru masuk, sudah ambil posisi 1900, nyangkut sepertinya di level atas, malah tambah turun ya. Kalau di averaging down di level berapa direkomendasikan kalau sudah ambil posisi 1900, posisi sekarang ada di 1500-an Pak? Ya kalau untuk BRIS, kalau kita presiden, Lehman prefer di bawah ini ya, di bawah di bawah 1465 sampai 1300 ya. Di situ kemungkinan karena dia manisnya minimal 3, berarti harus ada sekali lagi nanti ini kalau dari bond pun juga untuk jualan ya, bukan untuk kita untuk buy ya, karena ini distribusinya masih cukup kuat. Polanya sama dengan pola agro dan juga BRI. Jadi artinya ya 3 grup ini memang bagusnya kalau kita untuk ada penurunan di bawah 1465 bagusnya untuk kita untuk invest ya. Karena polanya untuk medium termnya kan masih bullish ya. Baik. Ya, dan menuju ke 1900 sampai dengan 2300 lagi kalau untuk jangka 3 sampai 6 bulan ke depan. Oke, kita beralih ke perbankan big-cap ini. Kita akan coba sapa Bapak Anggiat di Bekasi menanyakan saham BBCA. Ambil posisi di 7.000 Pak. Posisi hari ini sudah di 7.950. Penguat di 2,25%. 7.000 artinya keuntungan yang didapat, profit yang didapatkan oleh Pak Anggiat ini sudah cukup besar ini. Prospeknya untuk sepekan ke depan masih layak di hold tidak Pak? Untuk BBCA dengan target price terdekatnya? Ya kalau di sini juga harusnya sih minggu depan untuk jualan ya, karena ini kan wave 5, jadi intinya setelah dia break 79 harusnya dia menuju sekarang jualannya antara 8.000 sampai dengan 8.250. Karena kan juga terbatas, meskipun dia break di atas 80 pasti akan dia akan pullback karena ini sudah menentukan pola divergence ya, jadi anomali, jadi weak bullish. Jadi saya pikir di atas 8.000 sampai 8.250 dengan take profit dan nanti bisa bayar lagi nanti dia di antara 76 sampai 78 lagi. Jadi BCA ini juga salah satu driver juga untuk nanti indeks kita untuk bisa break di atas 6754 ya, harus dengan BCA. Jadi kemungkinan ya kalau indeks kita break di atas new high lagi ya BCA kemungkinan bisa break di atas 8250. Oke, posisi di 7.000, penutupan hari ini sudah di 7.950. Sell on strength, Pak Andri, atau profit taking sebagian Pak? Saya pikir kalau untuk tergantung kebutuhan ya, kalau untuk
investasi mesti hold, ya, target kita masih 84 sampai dengan 10.000 ya untuk medium termnya. Tapi kalau untuk short term ya untuk 1 minggu ke depan ya saya pikir 8.000 sampai 8.250 untuk take profit ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Joni dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. BRMS after like isu bisa buy di harga berapa? Anda rekomendasikan BRMS tidak, Pak? Bumi Kalau untuk Resources short term Mineral. sih bisa ya, karena sentimen juga bagus, dan juga dari isu akuisisinya juga ada konglomerat masuk, ya saya pikir bagus ya. Dari seharusnya sih kalau dari wave-nya harusnya ini masuk ke wave 5 ya, karena sudah break di atas di sini 1220 ya. Jadi setelah 120 target resistance breakout-nya sekarang di 125 129. Jadi kalau 19 break ya targetnya 137 sampai 145. Jadi gantung. Jadi kalau untuk kita target untuk 1 bulan masih bisa hold, targetnya masih di atas 2129 sampai dengan 145. Tapi kalau untuk short term ya saya pikir kenaikannya tidak akan lebih dari 125 129 ya untuk minggu depan untuk take profit. Baik, penguatan signifikan hari ini rawan profit taking tidak, Pak? Ketika sesi pertama dibuka di hari Senin. Ya, kalau lihat memang agak rawan ya. Kan di sini juga indikatornya MACD juga moving average juga dilihat dari momentum dari Bollinger Band-nya juga. Baik. Ya, kenaikan untuk take profit ya di minggu depan. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Nongki. Ini dari Bandung, Pak Andri. Asri di 177, Pak. Untuk 1 bulan ke depan prospeknya. Hari ini penutupan di 149, masih jauh dari level entry sepertinya. Ya, Asri juga sama ya. Ini juga salah satu sektor yang terlemah juga ya selain konstruksi. Jadi ini kuadrat 3 belum, bottomnya belum selesai. Jadi ini kalau ini rebound juga, ini weekly juga bullish hammer harusnya bisa menuju sini ke 158 ya, maksimal paling 169 untuk take profit ya. Jadi kalau lihat ya masih di bawah 170 untuk kita untuk cicil jual, karena kalau lihat ini bottomnya belum selesai ya, masih di bawah, bisa di bawah 140 lagi. Baik. Terakhir Pak Andre di BSD, BBYB 2100, Pak Andre singkat saja. Ya, BBYB juga sama ya, masih di sini untuk short term-nya ya masih apa namanya? Kalau short term-nya sih sudah oversold ya. Sudah oversold di sini di atas 2100, 2000-an bisa menuju di sini targetnya resisten di 2180 sampai 24. Tapi kalau untuk swing-nya belum. Baik. Jadi bisa menunjuk ke 1800 sampai 1950 ya. Jadi tergantung kebutuhan. Oke. Kalau untuk trading bisa untuk profit buy targetnya 1580 sampai 24, tapi kalau untuk medium term dengan beli di kisaran 1800-an sampai 1900-an. Baik Pak Andre, di BSD BBYB di 2100. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita Pak Andre. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andre, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih.